Sampai ngakoni dhewe kan. Jadi nama itu pasti punya makna. Nggak usah jauh-jauh dalam Al-Quran. Nama malaikat itu punya makna. Ayo sekarang, ada nggak dalam Al-Quran itu nama malaikat yang bernama Mikail? Ada nggak? Tahu nggak apa makna Mikail? Mikail itu bahasa Arab. Mihael itu bahasa Ibrani. Kalau dijabarkan nama itu udah dahsyat sekali. Mihael, mi siapa? Ha engkau, el Tuhan. Jadi Mihael arti harfiahnya siapa engkau sebenarnya wahai Tuhan. Ini kan bahasanya dahsyat. Ini berkaitan dengan otoritas ilahi, tapi nama ini disandarkan kepada makhluknya yang luar biasa yang bernama Michael atau Mikail. Gabriel, Jabrail, Jibril juga sama. Kalau Mikail itu Ibrani dan Arab. Kalau orang Inggris tidak menyebut Mikail tapi Michael. Kalau orang Prancis tidak menyebut Michael tapi Michel. Kalau orang Jawa menyebut siapa? Mail. Itu pelafalan saja. Oke, ringkasnya, jangan main-main dengan nama. Karena nama itu dahsyat dan nama itu pengharapan di masa depan. Sekarang kita bertanya, betulkah orang yang bernama Yusuf, bayi yang bernama Yusuf, itu masa depannya betul-betul terkabulkan sebagaimana yang diharapkan oleh abahnya? Jawabannya iya. Yusuf menjadi orang besar. Tapi menjadi orang besar penuh liku-liku. Itulah drama hidup. Dan itu pelajaran untuk kita. Jadi orang besar tidak mungkin mulus begitu saja. Ada liku-liku. Dan kalau kita membaca ini, itu dihadapkan dengan fakta hidup kita. Kita ini seakan-akan ada interaksi. Oke, sekarang kita lihat. Nabi Yakub melarang Yusuf, putranya, untuk menceritakan mimpi itu karena dia khawatir atas dirinya. Kemudian Nabi Yakub berkata begini, inna syaitan, sesungguhnya setan itu lil insan, bagi manusia, aduwwum mubin, musuh yang amat nyata. Loh, kok bisa begini? Siapa yang dimaksud dengan setan ini? Apakah itu berkaitan dengan saudara-saudara Yusuf? Ingat, ikhwatika artinya saudara-saudaramu. Berarti saudara-saudara Yusuf berapa? Satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Karena disebutkan ikhwatika, saudara-saudaramu. Dan secara tegas di sini ahada asyara kaukaba, ada 11 saudara yang lain. Tapi kenapa ayat Quran disebutkan inna syaitan, sesungguhnya setan itu? Apakah yang dimaksud setan itu adalah saudara-saudara Yusuf? Bukan. Syaitan, asyaitan itu makhluknya satu. Ini beda kalau disebut setan-setan. Kalau setan-setan itu makhluknya lebih dari satu. Quran menyebut asyayatin, artinya setan-setan. Tapi di sini disebutkan bukan innasyayatin. Kalau seandainya ayat ini disebutkan innasyayatin, sesungguhnya setan-setan itu berarti yang dimaksud saudaranya Yusuf. Tetapi ayat ini berkata innasyaitan, sesungguhnya setan yang itu, berarti ini bukan saudara-saudara Yusuf, tetapi pihak ketiga. Siapa itu pihak ketiga? Siapa? Makhluk yang telah menjerumuskan Adam di awal zaman. Siapa ini? Iblis. Iblis itu nama atau bukan? Bukan.
Itu gelar. Lalu siapa namanya? Oh, namanya keren. Namanya itu kalau kita lihat Jibril, keren atau tidak? Keren. Mikail, keren atau tidak? Keren. Rafael, Israfil, keren atau tidak? Kalau bahasa Arabnya itu Israfil, bahasa Ibraninya Rafael. Mikail, bahasa Ibraninya Mikhael. Jibril, bahasa Ibraninya Gabriel. Makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam itu namanya Azazil. Belakangnya lihat itu. Il. Belakangnya il. Namanya keren. Tetapi ingat, makhluk ini ketika tidak taat, lalu Allah menyapa apa? Iblis. Menyapanya iblis. Ketika dia cari bolo, tahu nggak cari bolo? Cari teman supaya sama dengan dirinya, mempengaruhi yang lain, barulah Allah menyebut apa? Fa'azallahumasyaitan, maka setan itu telah menjerumuskan keduanya. Berarti setan itu memang karakternya cari bolo. Tapi kalau nggak cari bolo, cukup disapa dengan iblis, dia yang membangkang. Tapi kalau sudah cari bolo, baru disapa dengan syaitan. Jadi setan itu, ya, asyayatin dalam Al-Quran ini menarik. Asyayatin dalam Quran jumlahnya diulang sebanyak 88 kali. Lawan kata dari asyayatin al-malaikah, para malaikat. Diulang juga 88 kali. Ini kebetulan atau tidak? Ini bukan kebetulan. Ngaji kayak begini ini yang membuat kita semakin sadar bahwa betapa besar petunjuk Quran supaya kita ini bisa berinteraksi. Apa maksudnya? Dan memang betul, kita dihadapkan pada dua pilihan. Mau karakter seperti setan atau mau karakter seperti malaikat. Pilihan ada pada kita masing-masing. Nah, sekarang inna syaitan, sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang amat nyata. Ringkasnya begitu, kita nggak banyak waktu. Yusuf alaihissalam itu adalah salah satu contoh di antara putra Yakub yang berupaya untuk selalu menyambung tali silaturahim, tidak mau memutuskan hubungan keluarga, senantiasa hidupnya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang negatif pada dirinya. Sementara saudara-saudara Yusuf itu bukan bertujuan untuk menyambung tali silaturahim, tapi malah berupaya untuk memutuskan tali silaturahim. Dan memang betul, mereka mau menyingkirkan Yusuf. Bukan hanya sekedar menyingkirkan, bahkan berupaya untuk membunuh Yusuf. Tetapi yang namanya saudara, gak teko. Tahu gak teko? Ada peribahasa dalam bahasa Jawa itu, tego larane, gak tego patine. Betul gak? Fakta real ini, tego larane, gak tego patine. Dan laporan kepada abahnya, Yusuf dimakan serigala. Tetapi darahnya itu bukan darahnya Yusuf, tapi darah palsu. Tapi dia berkata dimakan serigala. Membuat ayahnya apa? Sampai membuat Yakub buta. Tapi saudara-saudara sekalian, kita lihat yang terjadi, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Perhatikan itu. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, itu yang di bawah, yakni Yusuf, melihat itu saudara-saudaranya ketika diturunkan ke dalam sumur itu. Lihat saudaranya wajahnya satu demi satu, masih hafal. Sedangkan saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf, wajahnya itu ketika diturunkan, sama-sama melihat.
tapi hasilnya beda. Melihat dengan penuh kebencian akan melupakan selama-lamanya. Tapi melihat dengan penuh cinta, dia akan ingat selama-lamanya. Betul enggak? Mari kita bertanya dan berinteraksi dengan Quran. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, usia Yusuf itu baru belasan tahun, 12 tahun usianya. Persis ayat ini ketika bicara Yusuf di surah urutan ke-12. Kayak begini bahasa Quran tuh. Ketika Yusuf menjadi penguasa, usianya berapa tahun? Berapa tahun dipisahkan itu? 10 tahun? Enggak, puluhan tahun. Tapi Yusuf masih tahu nggak? Mengenali satu demi satu. Ini saudaranya, ini namanya ini namanya ini. Yusuf masih mengenal? Masih. Saudara-saudara Yusuf masih nggak mengenal itu bahwa itu Yusuf? Enggak. Kenapa? Karena yang satu melihat dengan kebencian, yang satu melihat dengan penuh cinta. Ini beda. Hasilnya beda. Dan yang lebih dahsyat lagi, ya, Yusuf itu orang yang terzalimi. Mau dipisahkan dengan orang tuanya, mau dipisahkan dengan saudara-saudaranya, mau dipisahkan dengan keluarga besarnya. Bukan hanya dipisahkan antar tembok, satu tembok dengan tembok yang lain, tapi dipisahkan dari kawasan yang luas berbeda jauh. Kira-kira kalau itu menimpa atas kehidupan kita, banyak hal yang terjadi atas kehidupan Yusuf, sanggupkah kita mengemban derita itu? Sanggupkah kita mengemban kezaliman demi kezaliman yang kita hadapi? Seandainya kita bersama-sama dengan Yusuf, apakah kita berperilaku sama seperti Yusuf untuk memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, atau justru tidak akan pernah memaafkannya? Pelajaran untuk kita, orang yang terzalimi, teraniaya, dia lihat itu dengan mata kepala sendiri. Ketika dia menjadi penguasa, dia mampu untuk membalas dendam itu. Tapi apakah Yusuf membalas dendam atas saudara-saudaranya? Tidak. Dia bercermin dengan akhlak ilahi. Dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Seharusnya kita pun sama. Memang kalau kita dizalimi itu sakit. Sakitnya itu sampai ke ubun-ubun. Dan kita pasti ingat selama-lamanya. Tapi mampukah kita memaafkan itu? Kalau belum mampu memaafkan, berarti kita belum bercermin dengan Quran. Sakit memang di hati, tapi sakit itu akan terobati karena kita mampu untuk memberikan maaf kepada orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti Yusuf? Atau barangkali tindakan kita ini seperti saudara-saudara Yusuf, melakukan kezaliman kepada orang lain, melakukan sesuatu yang negatif pada orang lain. Kalau akhlak kita seperti saudara-saudara Yusuf dan itu terjadi atas pribadi kita masing-masing, bisakah kita mencontoh akhlaknya saudara-saudara Yusuf, mengakui kesalahannya di hadapan orang yang kita zalimi? Sudahkah itu kita lakukan? Memberi maaf itu baik, meminta maaf itu juga baik, tapi memberi maaf itu lebih baik. Kita dihadapkan pada dua pilihan: mengakui kesalahan yang kita lakukan dan meminta maaf kepada orang itu, atau kita memberi maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Mau meminta maaf pada orang lain atau memberi maaf kesalahan orang lain. Hanya dua. Jangan pilih yang ketiga. Dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya telah melakukan kezaliman, tetapi sombong dan dia tidak mau minta maaf. Siapa itu?
Inna syaitan, setan ini, dia tahu melanggar aturan, dia tahu bersalah, tapi pernahkah dia minta maaf kepada Tuhannya? Minta maaf kepada Adam? Sampai hari ini dia tidak pernah minta maaf kepada Adam. Dan sampai hari ini dia tidak pernah minta maaf kepada Adam dan tetap mencelakai anak cucu Adam. Kita mau ikut karakter siapa? Mau karakter Yusuf? Sangat baik. Mau mengikuti karakter saudara-saudara Yusuf? Juga baik. Tapi kalau mengikuti karakter setan Azazil ini, jangan dicontoh. Nah sekarang kita mengikuti yang mana? Hah? Jawaban berpulang pada diri kita masing-masing. Jadi sekali lagi ini mumpung masih sisa-sisa bulan Syawal, sambung tali silaturahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Kita harus lakukan itu. Jangan berkata begini, aku iki dulur tuwa, mosok dumuk-dumuk namane dulur nom. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak? Padahal dirinya tahu kalau dirinya salah. Dirinya tahu kalau dirinya itu salah, tapi masih tetap komentar. Lah mosok dulur tuwa nang ngene dulur nom. Yo gak pantes. Kalau dia ngomong begitu, dia mengikuti jejaknya siapa? Sampai TV lu ngomong. Jadi hidup ini harus ditata. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti Yusuf atau mengikuti saudaranya Yusuf. Jangan mengikuti syaitan ini. Kalau kita mengikuti syaitan, pasti kita celaka. Terakhir, syaitan punya rencana. Keluarga besar ini mau diporak-porandakan. Keluarga besar ini mau dicabut-cabut, dipisah-pisahkan. Merancang seperti itu rancangan besar setan. Tapi apakah rancangan ini berhasil atau gagal? Gagal. Kenapa? Karena ada dua faktor. Faktor apa itu? Mau mengampuni, mau memberi maaf, atau meminta maaf. Kalau ini terjadi, keluarga yang cerai-berai itu akan dikembalikan bersatu kembali. Dan betul, keluarga Yusuf, keluarga Yakub yang cerai-berai itu dikembalikan utuh kembali. Maukah kita menjadi keluarga seperti ini? Pasti mau, tapi syaratnya sudah dilakukan dua hal. Mau minta maaf atau memberi maaf. Lah kadang-kadang kita ini maafnya itu lip service. Apa itu? Sepurane sengake yo. Lah sepuro dalam hal opo? Enggak pernah ngomong langsung. Kadang cuma begini, kosong-kosong yo. Apa maksudnya kosong-kosong? Enggak jelas itu. Seharusnya kan aku berbuat ini, langsung terus terang sama dia. Itu adalah taubatan nasuha, bukan lip service. Persoalannya kita selama ini hanya lip service, kosong-kosong. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bahasanya sederhana, bahasa rakyat, tapi mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Baik, ada yang mau tanya? Satu aja, karena saya ada keperluan dia. Hah? Di dalam kitab Injil itu kan ada disebut Al-Masih dan Yesus. Ada perbedaan apa? Al-Masih dan Yesus. Nah ini pertanyaannya nggak nyambung dengan tema yang saya bahas ini. Ya saja, peringkas saja. Kalau Al-Masih itu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Itu Al-Masih. Karena setelah beliau tidak diutus nabi lagi dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau khataman nabiyyin, nabi terakhir dari semua bangsa. Kalau ini dari satu bangsa, Al-Masih itu dari satu bangsa, dan itu istilah dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau begitu, nabi terakhir di kalangan Bani Israel, bangsa Israel, siapa dia? Ya Isa. Makanya disebut Al-Masih. Sedangkan nabi kita disebut khataman nabiyyin.
nabi penutup dari semua bangsa. Kalau Isa, nabi penutup, nabi terakhir dari bangsanya sendiri. Nah, itulah disebut Al-Masih. Nah, kalau Tuhan, ya Tuhan artinya ilah yang disembah. Ya, apa Pak? Ada mic enggak ya? Enggak dengar saya. Ya. Yeah. Dalam Al-Quran di terjemahan itu ada makna yang sama padahal susunan katanya berbeda. Seperti di dalam ayat itu, ini ara filamani ini bangdur ma'ala. Ara itu kan katanya juga melihat. Disebutkan juga melihat, tapi di konteks Al-Quran kan berbeda. Pandur ma'ala, pandur itu kan kadang-kadang diterjemahkan juga melihat. Ya. Itu saya mohon penjelasan. Oh ya. Jadi ini ada pertanyaan mengenai gaya bahasa Quran. Memang bahasa Quran tuh kalau dipelajari itu semakin membuat kita ini semakin mencintai Quran. Karena bahasanya itu detail. Maksudnya begini, untung kita ini ya punya kitab suci itu punya bahasa yang ori. Tahu bahasa ori? Ori. Ini kan bahasa ori. Bahasa aslinya. Kalau bahasa ori, bahasa aslinya, panjenengan bangga nggak bawa kayak begini? Bangga? Malah gedabrus. Buktinya nggak ada yang bawa ini. Beda kan dengan saudara-saudara kita. Kalau ke tempat ibadah, yang dibawa itu hanya terjemahan. Yang dibawanya terjemahan, nggak bahasa aslinya. Tapi bangga dibawa dengan pakaian yang luar biasa ya, rapinya. Nggak pernah itu masuk ke dalam tempat ibadah sambil apa itu? Sambil apa itu istilahnya, lihat kanan lihat kiri, nggak ada. Jadi kalau misalnya pemuka agama, mari kita buka Sefer Bereshit, kitab Kejadian pasal sekian ayat sekian, nggak pernah itu nunut tengok kanan tengok kiri, nggak pernah. Dia buka sendiri dan dia tahu, padahal cuma terjemahan. Lah panjenengan ketika mari saudara-saudara buka surat Yusuf, nggak ada yang buka. Karena apa? Saya husnudzon saja, wis hafal semua. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Memang kalau contoh ayat ini ya, ro'aitu, aku telah melihat. Aku telah melihat. Ro'aitu. Ro'aituhum, aku telah melihat semuanya itu. Hum itu merujuk pada 11 bintang, matahari dan bulan. Ro'aituhum. Ini bukan sekedar informasi bahwa dia telah melihat secara kasat mata, tapi melihat dengan visi. Dan ini ru'yah. Ru'yah itu penglihatan mimpi yang benar. Inni ara fil manam, aku telah melihat dalam mimpiku. Jadi melihat ini bukan melihat dalam arti apa? Mata fisik. Ini gaya bahasa Quran. Dan memang begitu cara kalimat yang disusun dalam Al-Quran itu, pilihan katanya itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat begini, bukan hanya dalam persoalan kisah Nabi Yusuf, tapi juga kisah Nabi Ibrahim. Ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku yang amat aku cintai. Loh, makjub ini. Ini bahasa siapa? Bahasa Ibrahim. Ya bunayya. Ini bahasa Ibrahim.
Bahasa Yakub juga sama. Ya bunayya, qala ya bunayya la taqsus. Wahai anakku yang amat aku cintai, jangan kamu cerita. Bahasanya sama. Kenapa kok sama? Ingat, Yusuf anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Fotokopi, bahasanya juga fotokopi. Jadi ini pelajaran untuk kita. Bapak ngombe, anake bapak soleh, ya sepatutnya anaknya juga soleh. Ini dalam hal membimbing keluarga itu estafet. Membimbing keluarga itu estafet. Ibrahim membimbing putranya Ishak. Ishak membimbing putranya Yakub. Yakub membimbing putranya Yusuf. Begitu. Saya hanya menjawab sekilas info saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Demikian, saya mohon maaf karena saya harus jam 7 ada acara.